Mungkin banyak dari kita udah nggak asing banget dengan yang namanya karangan bunga. Kenapa sih orang-orang membeli karangan bunga? Apa pentingnya dan apa fungsinya sebuah karangan bunga itu dibeli? Saya akan jelaskan beberapa hal kenapa sih karangan bunga itu sangat penting untuk teman-teman semuanya. Awalnya itu kita masuk pemesanan order untuk karangan bunga papan. Di awal itu kita nggak tahu ya teman-teman, untuk ucapannya itu seperti apa. Tunggu kita datang ke kotamu! Dalam hal pekerjaan ataupun hal bisnis, hubungan baik sudah menjadi hal yang penting untuk selalu dijaga. Dan papan bunga ini bisa menjadi media untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang terdekat atau kolega. Menunjukkan rasa peduli dengan mengirimkan karangan bunga akan menghadirkan kesan baik di mata rekan kerja atau rekan bisnis. Sekarang banyak banget artis-artis ataupun influencer yang sudah memakai karangan bunga. Kita ambil contoh seperti Bapak H.J. Andre Taulani. Banyak banget video ataupun konten-konten yang tersebar saat beliau memesan karangan bunga. Dengan karangan bunga bisa mengangkat personal branding beliau meningkat lebih drastis. Tapi tentu saja dengan kreativitas beliau saat memesan karangan bunga itu, entah di kata-katanya atau cara dia bagaimana menyampaikan karangan bunga itu. Jadi ada beberapa momen atau acara waktu kebanyakan orang-orang itu memesan karangan bunga papan. Yang pertama ada ucapan bela sungkawa atau duka cita. Yang kedua ada ucapan happy wedding atau selamat menikah. Yang ketiga ada ucapan selamat dan sukses. Dan yang keempat ada ucapan congratulations. Dari keempat ini memiliki ciri khas atau nuansa yang berbeda-beda ya teman-teman. Kita mulai dari yang pertama itu adalah ucapan bela sungkawa atau duka cita. Salah satu fungsi papan ucapan bela sungkawa atau duka cita itu adalah memberikan simpati kepada seseorang. Jadi wujud simpati yang diberikan melalui karangan bunga kepada orang yang sedang terkena musibah atau kehilangan orang yang disayangi, dia bisa merasa simpati atau merasa lebih dekat dengan orang yang mengirimkan karangan bunga. Poinnya, mengirimkan karangan bunga ucapan bela sungkawa menunjukkan bahwa kita peduli dan berempati kepada mereka yang sedang berduka. Yang kedua ada ucapan happy wedding atau selamat menikah. Sesuai namanya, karangan bunga papan happy wedding atau selamat menikah diberikan kepada mereka yang sedang melangsungkan pernikahan. Karangan bunga ini berbentuk ucapan selamat menikah. Selain dijadikan cara untuk mengucapkan selamat, papan bunga happy wedding ini juga menambah kebahagiaan untuk pengantin yang mendapatkannya. Yang ketiga ada ucapan selamat dan sukses. Papan bunga selamat dan sukses biasanya digunakan untuk ucapan saat mereka mempunyai jabatan baru, saat pembukaan toko, saat terselenggaranya acara, dan masih banyak lainnya teman-teman. Intinya papan bunga selamat dan sukses ini biasanya bersifat bahagia. Dan untuk yang keempat ada ucapan congratulations. Ini hampir sama ya teman-teman dengan ucapan yang ketiga tadi, yaitu ucapan selamat dan sukses. Cuman untuk ucapan congratulations itu dia lebih dominan ke pembukaan toko atau terselenggaranya sebuah event. Dengan ucapan congratulations ini saat teman-teman membuka sebuah toko baru atau grand opening sebuah cafe, dia akan lebih menarik minat untuk orang-orang melihat kafe atau toko teman-teman. Karena sifatnya yang menonjol itu akan membuat sebuah daya tarik untuk audiens atau orang-orang itu menjadi penasaran dengan toko atau kafe yang teman-teman buka. Jadi jangan salah memesan karangan bunga ya teman-teman. Sudahkah mencoba karangan bunga untuk mengangkat personal branding teman-teman? Ingat karangan bunga, ingat alam raya floris.